Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepepet, nggak punya duit, ya sudah coba nyari ke sana sini nggak dapat. Akhirnya alternatif terakhir hutang dipinjol. Nah, karena hutang dipinjol ya bunganya cukup lumayan gede, terus coba gali lubang tutup lubang ya. Akhirnya banyak hutang dipinjol dan karena sudah keteteran gali lubang tutup lubang, akhirnya gagal bayar ya. Terus diancam oleh tim penagihnya, DC-nya, terornya luar biasa ya. Terus apa perlu kita takut ya? Saya kira ya buat kawan semua yang kebetulan ya ngalami seperti itu ya, seperti saya, nggak usah takut dengan ancaman-ancaman DC ya. Ya kita utang ya, dipinjol ya, ini pasti punya resiko ya. Resikonya ya mungkin data kita masuk ke slik OJK ya, terus juga diteror seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai peminjam ini pasti punya resiko seperti itu. Nah juga yang ngutangin juga ya pasti punya resiko ya. Yang pihak pinjolnya pasti punya resiko kalau misalkan ketemu nasabah yang kebetulan gagal bayar ya. Jadi setiap orang melakukan sesuatu pasti punya resiko. Yang pinjam punya resiko, yang minjami juga punya resiko, tapi ya semua pasti sudah diperhitungkan. Nah terus juga sekarang kan negaranya negara hukum ya, jadi ya kita ini aja lah ngikut dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi kalau misalkan penagih itu yang ngancam sana sini ya, akan ya, saya kira nggak perlu takut ya. Dan juga kalau mereka mau menerapkan hukum rimba ya dengan ancaman-ancaman mereka ya sudah ya, kita sepakat aja pakailah hukum rimba, yang kuat yang menang ya. Padahal nggak ada orang kuat di negeri ini ya, karena orang kuat pasti ada yang lebih kuat ya. Jadi buat kawan-kawan yang kebetulan ya profesinya juga sebagai penagih ya, ini kami hargai pekerjaan kalian karena untuk cari nafkah, tapi jangan terlalu menekan orang ya. Kenapa? Kalau saya bilang jangan hanya kita mengukur keberanian kita, tapi ukur juga keberanian orang ya. Karena kalau kita hanya mengukur keberanian kita karena di kampung kita ya, atau mungkin saat kita ngomong ya itu kita mengandalkan massa dan orang-orang seputar kita ya, semua orang berani. Anak saya yang kecil juga mungkin berani kalau seperti itu ya. Tapi sehebat-hebatnya orang, kalau ya misalkan dia tinggal di suatu tempat yang nggak dikenal orang sama sekali, nggak punya kawan sama sekali, saya kira sehebat apapun nyali orang itu ya, dia nggak akan seperti nyalinya di saat bersama teman-temannya ya. Jadi semua orang punya nyali ya, nggak perlulah ya melakukan ancaman-ancaman yang saya kira nggak positif ya. Kenapa ya? Karena sekali lagi negara kita bukan menganut hukum rimba ya. Tetap kita gunakan aturan yang berlaku ya. Sekali lagi buat kawan-kawan yang kebetulan gagal bayar ya, nggak perlu takut. Kalau memang mereka datang ke rumah kita ya dengan cara baik-baik ya, kita sambut baik-baik ya. Terus kalau misalkan mereka datang dengan cara-cara yang arogan ya, kalau saya ibaratkan kita sudah berdiri di tepi jurang, kalau kita mundur kecemplung mati ya mending kita maju, kita lawan kalau mereka arogan ya. Karena sama kita kena api juga masih sama-sama panas ya, terus juga nggak ketemu nasi juga sama-sama lapar dan lain sebagainya ya. Jadi nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman DC ya, karena gagal bayar itu bukan sesuatu yang kita niatin ya, tapi memang karena kondisi ya yang menyebabkan kita terpaksa gagal bayar. Daripada kita hanya terus gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang dipinjol, sementara keluarga kita ini malah berantakan, anak-anak nggak bisa sekolah, terus juga kekurangan gizi dan lain sebagainya ya. Jadi prioritas utama tetap keluarga ya. Setelah itu memang kita sudah ada uangnya, bisa kita mulai membayar hutang, karena hutang sampai kapanpun sebaiknya memang kita bayar ya. Sekian ya, sekali lagi jangan takut dengan ancaman DC, apalagi sampai
depresi ya, ada sebagian berita itu ya sampai depresi terus bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya. Sudah, yang namanya hutang hadapi. Kalau memang nggak ini ya sudah, nomor-nomornya diblokir dan lain sebagainya ya. Lakukan yang kira-kira terbaik buat keluarga, kawan-kawan semua ya. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.